Assalamualaikum Ustaz. Sehat, alhamdulillah. Silakan Ustaz. Insyaallah. Alhamdulillah. Ustaz, bagaimana kabarnya Ustaz? Alhamdulillah. Alhamdulillah, Masya Allah. Sehat, alhamdulillah Ustaz. Alhamdulillah Ustaz. Ustaz, terima kasih banyak atas kesempatannya. Alhamdulillah kita bisa kembali berjumpa bersama teman-teman, Masya Allah. Dan kita akan bersama-sama belajar menimba faedah yang Ustaz sampaikan dengan tema rakus kepada Ustaz. Kami persilakan, fayatafadhal masykurah. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalam atammanil akmalan ala mab'uthin rahmatan lil alamin. Nabiina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ikhwata fi din, azakumullah. Alhamdulillah. Malam hari ini kita bisa kumpul dan insya Allah sebagaimana yang telah diinformasikan bahwa hari ini kita akan membahas sebuah kajian bertema rakus. Kata rakus ini udah gak asing buat kita. Dan pemahaman yang ada dalam kata rakus ini biasanya konotasinya buruk. Sebenarnya kalau kita ingin lebih mendalami makna dari kalimat rakus ini, di dalam Islam ada beberapa para salaf yang membagi rakus ini menjadi dua, ya. Ada rakus faji' sama rakus nafi'. Ada rakus yang manfaat, ada rakus yang enggak bermanfaat. Makanya ya ikhwata fiddin azakumullah, sebuah hadis Rasul kita sallallahu alaihi wasallam yang menggambarkan sesuatu. Jadi dalam hadis Tirmizi, hadis Ibnu Hibban dan yang lainnya, Rasul kita sallallahu alaihi wasallam pernah memisalkan kepada kita sebuah permisalan yang luar biasa. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Ma dhi'bani ja'i'ani ursila fi ghanamin bi afsadalaha min hirsil mar'i 'alal mali wasyarafa lidinihi." Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, jadi ceritanya ada dua serigala besar lapar. Ya, dua serigala lapar nih serigala. Lagi lapar-laparnya, serigala ini jalan terus dapat rejeki nomplok banget ini mah. Dia ngelihat kambing sendirian. Satu ekor kambing sendirian, lepas dari gerombolannya, gak ada pengembalanya, sendirian udah. Dan ingat, ini serigala nggak lagi begah, nggak lagi kenyang. Belum makan serigalanya, lapar. Ikhwatah, kalau kita aja nih, terutama yang ikhwan deh. Biasanya kalau habis balik futsal misalnya, ya. Udah balik futsal biasanya malam, jam 10 lah, ya. Balik futsal duit habis. Lapar luar biasa. Kita pulang berdua sama teman kita naik motor nih, ya. Ini udah lapar, nggak ada duit, pulang berdua naik motor. Ternyata subhanallah, ada kabar gembira buat kita. Dapat satu bungkus nasi goreng dari teman. Pertanyaan ya kota, apa kabar tuh nasi goreng 10 menit kemudian? Masya Allah. Hah? Masih ada sisa apa udah bungkus-bungkusnya kalau bisa telen-telen. Habis futsal lapar lagi. Ya, itu sama kita habis tuh nasi goreng sehabis-habisnya. Berdua lagi. Nah, ini serigala sama berdua lapar lagi. Kira-kira apa yang akan dilakukan sama serigala ini kepada kambing yang gak ada yang awal tuh kambing. Tiba-tiba datang, ya. Apakah serigala ini bakal aneh paha kanan aja, ente paha kiri? Masya Allah. Apa ente lidahnya atau yang lain? Enggak. Ini bakal dihabisin kambingnya sehabis-habisnya. Dikoyak-koyak dagingnya, dihancurkan, disobek-sobek, rusak tuh kambing. Mungkin gak bakal ditinggalin sama dua serigala lapar ini kecuali yang gak bisa dimakan aja. Paling giginya ditinggalin, kukunya kambing paling ditinggalin. Yang gak bisa dimakan. Ikhwatah barakallahu fikum. Nabi SAW mempermisalkan seperti itu. Dan kambing itu kata Nabi SAW, kerusakan kambing itu, hancurnya kambing itu tidak lebih rusak dari agama seseorang yang rakus harta dan jabatan. Lihat. Gimana rakus harta dan jabatan bisa ngerusak agama seseorang lebih dari 2 ekor serigala lapar mengoyak-ngoyak 1 ekor kambing.
rusak serusak-rusaknya, bisa tersisa cuma sedikit atau bahkan tidak tersisa sama sekali. Ikhwata fiddin azakumullah. Hadis ini ya gambarin kepada kita sebab terparah menghancurkan agama seseorang itu dua. Semuanya masuk dalam kalimat rakus. Rakus harta dan rakus jabatan. Ini dua hal ikhwata fiddin azakumullah yang bisa ngerusak agama seseorang. Iman seseorang rusak kalau apa? Rakus sama harta. Iman seseorang rusak kapan? Pada saat dia rakus sama jabatan. Sebuah contoh yang Allah Subhanahu wa taala berikan di dalam Al-Qur'an, tepatnya dalam surat Al-Qasas. Ya. Di dalam surat Al-Qasas ikhwata fiddin azakumullah, di dalam ayat 67, mulai ayat 67, Allah Subhanahu wa taala membuat permisalan kepada kita tentang seseorang yang rakus banget sama harta. Siapa ya? Siapa yang rakus banget sama harta di Quran? Siapa diceritain sama Allah? Si Qarun. Kata Allah, "Inna Qaruna kana min qaumi Musa fabagha 'alaihim wa atainahu minal kunuzi ma inna mafatihahu latanu bil usbati ulil quwwah." Kata Allah, Qarun itu bagian dari kaumnya Musa alaihi salam. Para ahli tafsir mengatakan, ada yang mengatakan Qarun ini keponakannya Musa, ada yang mengatakan Qarun ini sepupunya Musa, intinya kerabat sama Nabi Musa alaihi salam. Tapi apa yang terjadi pada Qarun? Kata Allah Subhanahu wa taala, fabagha 'alaihim. Tapi Qarun nih bagha. Ya. Orangnya tuh enggak mau nurut sama Allah Subhanahu wa taala, sama orang-orang yang udah menasihati Qarun dari kalangan kaum mukminin. Tapi kata Allah, wa atainahu minal kunuzi ma inna mafatihahu latanu bil usbah. Kata Allah, Qarun ini punya harta banyak banget. Dan hartanya Qarun tuh ditaruh satu peti. Ya. Saking banyaknya nih peti, semua peti itu ada kuncinya dikunci. Nah ini yang bisa bawa kunci cuma orang-orang kuat doang. Dan ini kan cerita Qarun. Qarun dari kaumnya Musa, kemungkinan besar di Mesir nih. Orang Mesir sampai gini hari digadu sama orang kita, kekuatan orang Mesir. Cuma orang Mesirnya gak bisa sembarangan. Mesti yang kuat banget baru bisa pegangin kuncinya Qarun. Kita gak lagi ngomongin hartanya nih. Kuncinya. Sekarang deh. Ya, misal ada orang kaya banget, saking kayanya nih, ya, dia kalau mau nabung di bank, banknya nolak, Pak udah Pak, udah habis Pak, bank lain aja deh, bank lain. Otomatis kalau bank lain ATM-nya lain lagi, ya. Bank yang kedua juga gitu, Pak udah habis Pak, yang lain aja deh Pak. ATM-nya beda lagi, saking banyak ATM-nya, nggak ada yang bisa bawain kecuali orang-orang yang udah nge-gym lama, udah kuat-kuat. Kayak banget tuh orang. Qarun mirip tuh kayak gitu. Qarun yang bawa kuncinya aja mesti yang kuat-kuat. Ente-ente gak mampu. Kecil-kecil mah gak bisa. Ya, ini udah Mesir kuat lagi. Ya, itu kekayaan siapa? Qarun. Gak tanggung-tanggung. Qarun ini memiliki harta yang luar biasa. Cuma ikhwatah ternyata gak menjadikan Qarun ini ingat sama Allah. Banyak orang ya pengen jadi orang kaya. Sama kayak masyarakat yang ada dekat Qarun. Orang komplek yang bareng Qarun tuh pengen banget kayak Qarun. Ya Allah, ya laitani. Coba kita punya harta kayak si Qarun. Kayak banget nih Qarun. Tapi begitu Allah Subhanahu wa taala rubah semuanya. Fakhasafna bih wa bidarihil ard. Allah tenggelamkan hartanya, Qarunnya dan rumahnya. Semua orang-orang yang tadinya pengen kayak Qarun, dia bilang alhamdulillah enggak kayak Qarun. Ya, karena kenapa? Ternyata rakus hartanya Qarun itu merusak agamanya Qarun. Gila hartanya si Qarun ini merusak semuanya. Sampai waktu orang-orang mukminin itu nasihatin Qarun. Ya Qarun, ahsin, berbuat baik sama Allah. Allah udah berbuat baik sama ente nih. Apa kata Qarun? Innama utituhu ala ilmin indi. Bahasa kita mah ya, gue udah kayak gini nih. Ini gue bisa semua dengan usaha gue nih. Gak ada urusan sama doa, sama Allah gak ada. Ini usaha gue bisa begini. Disinilah Allah Subhanahu wa taala akhirnya menghukum Qarun dengan hukuman yang luar biasa. Ya, makanya sekarang kalau orang gali-gali tanah dapat harta siapa ya? Si Qarun.
Karena azabnya Qarun tuh ditenggelamin memang hartanya. Dipendem sama Allah hartanya. Ya. Dari sini ya ikhwata fiddin azakumullah. Pertama kita bisa dapat ini si Qarun. Pada saat dia udah mulai kaya, ya, dia nggak jadi kemudian orang yang nggak pengen harta. Dia tambah kaya, tambah rakus, tambah kaya, tambah rakus, tambah kaya, tambah rakus. Jadi sulit ikhwata. Pada saat kita memikirkan saya mau kaya dulu, ya, baru saya pengen sholat, baru saya pengen ngaji. Susah. Orang tambah kaya bukan tambah nggak pengen sama harta, tambah pengen, tambah doyan. Ada satu syekh cerita, dia bilang dia ke Amerika. Terus di Amerika nih ada kaum muslimin yang nyambut dia. Terus orang-orang kaum muslimin ini bilang, Syekh kita nih punya teman ya dari kampung kita juga. Itu dia tuh sekarang tuh gak pernah sholat di masjid lagi. Orangnya kaya banget. Syekh kita datang ke rumah dia kita nasehatin. Ya Allah kata syekhnya yuk kita nasehatin. Akhirnya datang syekhnya nih ke rumah orang ini. Begitu datang ngobrol. Si orang ini begitu ngelihat Syekh udahlah. Gak usah capek-capekin dirinya, nasehatin saya kata dia. Ya, gini Syekh, saya ini biar di Amerika saya kaya raya. Jarang ke masjid, jarang ngaji. Tapi nanti saya janji, begitu saya pulang saya buatin masjid di sana. Kata Syekhnya, oh ya udah nggak apa-apa. Sekarang ambilin kertas sama pulpen. Kata orang ini buat apa kertas? Udah ambil aja dulu kertas sama pulpen. Buat apa Syekh? Buat bikin kontrak sama malaikat maut. Jangan ambil nyawa ente sampai ente bikin masjid. Sanggup? Gak bakal sanggup. Kita gak tahu ajal kita tuh kapan kita gak tahu. Kenapa mesti ditunda sampai kaya baru kita mau beramal. Ini namanya orang rakus sama harta ikhwata fiddin azakumullah. Dan ikhwata, jangan kita pernah berpikir orang tuh kalau rakus harta tuh kayak si Qarun tuh. Gak pernah sholat, gak pernah doa. Enggak, ternyata yang datang kajian juga bisa masuk kategori rakus sama harta. Rakus sama dunia. Bisa. Berapa banyak ikhwatah kejadian. Mungkin sebagian dari kita masuk dalam kejadian ini. Berapa kali kita berani mengakhirkan sholat. Urusannya meeting, rapat. Jangan ditinggal, tanggung. Akhirnya sholat zuhur 11:30, sholat asar jam pulang jam 5, ya. Sholat maghrib mepet isya, salam maghrib bangun isya, ya. Terus udah kayak begini keadaannya, nggak mau dibilang rakus dunia, rakus harta. Terus apa rakus? Kalau kita sampai berani mengakhirkan sholat. Dan berapa banyak ikhwata fiddin azakumullah. Bukan hanya meninggalkan sholat, ninggalin sholat. Na'udzubillah. Orang yang suka mengakhirkan sholat, apa kata Rasulullah SAW? La yazalu qawmun yuakhiruna anis salah hatta yuakhiruhumullah. Senantiasa suatu kaum meninggalkan sholat sampai Allah pun mengakhirkan mereka. Diakhirin, disulitin semua urusannya sama Allah Subhanahu wa taala. Tuh, ini bukan ninggalin sholat, ini cuma nunda-nunda sholat. Dan alasannya meeting. Dan berapa banyak orang ninggalin sholat juga alasannya meeting, kerja, sibuk. Orang berapa banyak gak bisa ngaji karena apa? Sibuk. Ikhwatah. Contoh ya, ini ada orang kerja mulai 5:30 pagi. Udah jalan tuh, udah di motor atau di mobil atau di bis atau di kereta lah. Jalan intinya nyari duit. Halal, gak haram, halal. Jalan. Zuhur, asar, maghrib, sholat. Ya. Tapi semuanya di waktunya, yang lainnya nyari duit. Sampai akhirnya isya. Sholat di kantor tuh isya. Ya, dari 5:30 pagi nih. Ya, isya jam 7 lah. Dia pulang ke rumahnya. Itu pada saat di jalan ada temannya nelfon. Sob, Rabanian sih rebo, pulang kerja nih pas. Kira-kira capek gak dari 5:30 jalan jam 7 baru balik? Capek. Nih orang bilang aduh jangan deh, capek. Belum sampai rumah nih gue nih. Ya, masih di jalan nih udah capek banget nih. Oh ya udah deh, udah. Sampai rumah jam 8. Ingat nih orang 5:30 cari duit sampai jam 7 tuh, sampai isya cari duit. Halal semua, mubah semua. Masuk ke rumah jam 8. Ya, datang lagi telepon teman. Halo, sob, di mana sob? Di rumah baru sampai gue. Terus orangnya bilang, jadi gini, gue pengen bikin bisnis baru nih. Wah, oh ya, bisnis apa lo? Lihat ya, bagaimana rakusnya nih orang.
Tadi Rabaniyas gak nanya ustadznya siapa, gak nanya judulnya siapa, mulainya jam berapa, gak ada tanya. Gak bisa. Begitu ada bisnis, dia bilang, bisnis apa? Bisnis apa ya? Tahu bulat lah. Ya. Contoh aja ya. Mungkin orang tertarik jual tahu bulat. Ya. Gue ada bisnis tahu bulat nih yang baru. Oh gitu, tertarik nih orang. Terus dia bilang apa? Kalau lo mau gabung sama kita, gue pengen presentasi sama lo jam 10 malam. Lihat ya khotbah, jam 10 malam. Dia bilang apa? Ya udah oke, gue datang. Di mana? Di Edi. Di Edi datang. Rabaniyas nggak datang. Tapi buat apa? Dunia. Ini orang tahu bulat nih, insya Allah mubah halal. Yang dia kerjain dari setengah 6 sampai jam 7 pun halal. Tapi rakus nih orang. Rakus. Dia nggak kasih waktunya kecuali untuk duit. Gak ada yang lain. Kalau orang seperti ini nggak mau dibilang rakus, lalu siapa orang yang rakus? Kata Ibn Rajab Al-Hambali rahimahullahu ta'ala, rakus dalam harta itu nggak mesti kayak Qorun. Yang ngambilnya pakai yang haram-haram. Enggak. Yang halal juga bisa jadi rakus. Kapan? Pada saat dia pakai seluruh waktunya cari uang. Dia nggak pernah ngaji. Ya. Sekalinya ngaji, datang. Ya. Di 10 menit pertama ngeliatin Ustadz. 15 menit pertama, kemudian 5 menit kemudian lihat HP. Ya. 5 menit lagi lihat HP lagi, taruh lagi. Ya. Isinya yang dilihat transaksi, nawar. Ya. Orang kayak gini pun rakus dunia. Dan antum tahu ya khawatah. Ada keadaan yang paling menyedihkan. Ya. Ada orang yang sanggup bangun tahajud. Sanggup dia bangun tahajud. Tapi begitu dia bangun di tengah malam tahajud. 10 menit atau 15 menit dia berdoa. Cuma 2 menit doanya buat akhirat. 13 menit doanya buat dunia. Ya Allah lancarin rizki. Ya Allah saya pengen buka rizki. Ya Allah begini, ya Allah begitu. Semuanya urusan duit. Semuanya urusan harta. Orang ini pun rakus. Kita tuh dari tahajud, bangun tahajud. Itu kita udah dapat momen terbaik untuk minta sama Allah. Kata Allah subhanahu wa ta'ala. Yanzilu Rabbuna tabaraka wa ta'ala. Allah turun di langit dunia, ke langit dunia di sepertiga malam terakhir. Pada saat Allah turun, Allah mengatakan siapa yang minta ampun diampunin. Siapa yang minta Allah kasih. Kemudian kita hanya minta dunia, kita hanya minta harta. Kita gak minta masuk surga, ngerengek-ngerengek masuk surga sama Allah. Berarti yang dipikiran orang ini tidak lain tidak bukan adalah dunia. Duit. Pun ikhwatah, pun. Misal kita kajian terus kita dengar bahwa kalau kita berbakti sama orang tua, rezeki lancar. Berubah tuh orang, pulang dari kajian berbakti sama orang tua. Ya. Apa dorongan dia berbakti sama orang tua? Duit. Rakus. Masalah agama aja, dia tetap maunya dapat keuntungan duit. Gak mau pahala, gak mau yang lain. Banyak banget ikhwatah. Dan itu rakus. Ikhwatah barakallahu fikum. Jangan pikir orang yang rakus dunia pada saat dia sholat dia khusyuk. Orang yang gak rakus dunia aja susah khusyuk. Gimana orang yang rakus dunia? Sholat zuhur, Allahu Akbar. Rakaat pertama. Mungkin khusyuk. Kedua, ketiga, keempat semuanya buyar. Bisnis ini dipikirin, ini belum laku. Ntar dimasukin ke Tokped lah, masukin ke Bukalapak biar maju segala macam. Itu semua hadir pikirannya. Kapan? Sholat. Yang waktunya untuk Allah masih dikasih buat dunia. Makanya seorang salaf mengatakan, wahai Ibnu Adam, kalau setiap waktu yang kalian pakai hanya untuk dunia, kapan buat akhirat? Kapan buat akhirat? Wallahi ikhwatah barakallahu fikum. Kalau di Rabaniyas aja pikiran kita kemana-mana mikirin dunia. Ya, mikirin gimana nanti oil shop kita belum laku dan lain sebagainya. Gimana order buat besok. Ngaji mikirinnya gituan. Sholat mikirinnya gituan. Semua amalan-amalan yang mestinya buat akhirat. Dia maunya yang ada dunia-dunianya. Semuanya urusan dunia. Ini orang rakus. Ikhwatah. Rakus sama dunia nih. Ya, ngancurin agama seseorang. Kayak 2 serigala ngancurin 1 ekor kambing. Hancur sehancur-hancurnya. Bahkan ikhwata fiddin azakumullah. Rasul sallallahu alaihi wasallam atau Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Hasyr ayat ke-9. Dalam surat Al-Hasyr ayat ke-9 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yuqa syuhha nafsihi
faulaika humul muflihun, kata Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang bisa menjaga dirinya dari syuh, dari sifat syuh, maka dia adalah orang-orang yang beruntung. Apa itu syuh? Al-Imam Al-Hafidh Ibn Rajab Al-Hambali rahimahullahu ta'ala, beliau bilang, syuh al-hirsu syadid. Semangat berlebihan, yakni rakus. Sama sesuatu yang gak dia miliki. Masalah dunia itu dia rakus, itu syuh. Sebagian para ulama menafsirkan itu bakhil, pelit. Tapi apa kata Allah? Siapa yang bisa melindungi dirinya dari sifat syuh nih, syuh, dia adalah orang yang beruntung ya khawatir. Kenapa? Dalam hadis Rasul mengatakan, ittaqus syuh, hati-hati kalian sama syuh. Dan ingat ya khawatir, Rasul lagi ngomong hati-hati sama syuh, itu yang di depannya Rasul siapa? Sahabat. Yang di depan Rasul ini Ibnu Abbas, Ibnu Mas'ud, Abu Hurairah. Apa kata Rasul? Hati-hati sama syuh ya. Syuh. Maruk, rakus, ambisius sama harta. Fa inna syuha ahlaka man kana qablakum. Karena syuh ini yang akhirnya membinasakan orang-orang sebelum kalian. Safaku dima'ahum. Nih lihat ikhwatah. Lihat ya. Apa kata Rasulullah? Dari syuh. Rakus sama dunia, rakus sama harta, dia rela menumpahkan darah saudaranya. Ikhwatah, pertanyaan. Benar apa enggak perkataan Rasulullah SAW bahwa dari harta orang bisa bunuh-bunuhan? Sahih? Padahal kita tahu ikhwatah, enggak ada dosa yang diancam sama Allah kayak dosa pembunuhan di dalam Al-Quran. Dalam surat An-Nisa, Allah mengatakan apa? Wa may yaqtul mu'minan muta'ammidan. Siapa yang berani membunuh seorang mukmin dengan sengaja, fajazauhu, dan balasannya adalah jahannam khalidan fiha wa ghadiballahu alaihi wa la'anah wa a'adda lahum 'adzaban 'azima. 5 kata Allah, jahannam selama-lamanya, Allah marah, Allah laknat, dan Allah siapkan azab yang paling besar. Lihat. Gak ada dosa kayak begini diancamnya sama Allah Subhanahu wa taala selain pembunuhan. Dan kalau entum lihat ya khawatah, berita tiap hari berita. Ada pembunuhan. Ada pembunuhan. Urusan apa? Duit. Maka benar kata Rasul SAW. Rakus harta ngerusak agama. Serusak-rusaknya. Dia gak pandang saudaranya. Berapa banyak ikhwatah sahabat ribut gara-gara apa? Duit. Berapa banyak saudara ribut gara-gara apa? Duit. Anak bunuh bapaknya gara-gara apa? Duit. Ini semua tentang uang ikhwatah. Semua karena rakus sama duit. Dosa numpuk sama seseorang. Makanya ikhwatah fiddin azakumullah. Rasul sallallahu alaihi wasallam bilang ke orang-orang seperti Abu Bakar. Ke orang-orang macamnya Umar bin Khattab. Ke orang-orang kayak Uthman. Ke orang-orang kayak Ali bin Abi Thalib. Dan yang lainnya. Sebelumnya saya mau tanya. Di sini siapa yang imannya mirip sama Abu Bakar? Ya udah, nah turunin. Umar, ini orang terbaik kedua. Uthman, Ali, gak ada. Abu Ubaidah lah. Gak ada juga. Ibnu Mas'ud. Gak ada juga. Gak ada yang sanggup. Ikhwatah. Berarti kita ijma' iman kita di bawah mereka. Ya, kekuatan iman kita di bawah mereka. Tapi apa kata Rasulullah SAW kepada mereka? La faqra akhsha alaikum. Wahai para sahabat, yang aku khawatirkan kepada kalian bukan kemiskinan, kata Rasulullah SAW. Innama akhsha alaikum an tubsata lakumud dunya fatanafasuha kama tanafasu fa ahlakakum kama ahlakathum. Kata Rasul kita sallallahu alaihi wasallam, tapi aku khawatirkan Allah bukakan dunia kepada kalian. Subhanallah. Fatanafasuha. Kemudian kalian berlomba-lomba untuk mendapatkannya. Kalian saling rakus untuk mendapatkannya, kata Rasulullah. Kemudian apa? Fa'ahlakakum. Akhirnya Allah membinasakan kalian sebagaimana Allah membinasakan bangsa sebelum kalian, umat sebelum kalian. Ikhwatah barakallahu fikum. Kalau Rasul khawatir iman Abu Bakar rusak gara-gara apa? Duit. Kalau Rasul SAW khawatir imannya Abu Hurairah rusak gara-gara uang. Maka yang lebih patut untuk dikhawatirkan oleh diri kita semua adalah iman kita ya ikhwatah. Gak semua orang sanggup dapat cobaan orang kaya. Gak semua sanggup. Ya, makanya
dari sini nih, ini motivasi para salaf untuk zuhud sama wara'. Dia nggak pengen banyak-banyak memiliki harta. Makanya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, beliau pernah ditanya, ya Ali, sif lana dunya. Ini luar biasa nih. Wahai Ali bin Abi Thalib, sifatkan kepada kami dunia. Kayak apa tuh dunia? Apa kata Ali bin Abi Thalib? Mau sifat yang panjang, apa yang singkat-singkat aja? Kata orang ini, singkat aja. Apa kata Ali bin Abi Thalib? Dunia, harta yang halalnya dihisab, harta yang haramnya di neraka. Yang halalnya itu dihisab sama Allah, yang haramnya di neraka. Allahu Akbar. Ini dunia ya kata. Kalau kita rakus sama model yang kayak begini, maka betapa meruginya kita ya kata fitin azakumullah. Makanya ini para salaf mereka suka zuhud, gak pengen memiliki sesuatu yang memberatkan mereka nanti di akhirat, gak mau mereka. Ikhwatah barakallahu fikum. Nabi SAW pernah berdoa, Allahumma inni a'udzubika min syarri fitnatil ghina. Ya Allah kata Nabi, aku berlindung dari keburukan fitnahnya kekayaan. Tuh lihat. Fitnah kekayaan Nabi berlindung ya ikhwata. Kalau Nabi SAW aja berlindung dari fitnah kekayaan, terus apa kabar sama kita? Kita nganggap ya ini diri kita sih, saat aneh sih kalau punya Alphard 2-3 biji sih masih oke. Ngaji aneh. Nah ikhwan, banyak orang yang pertama kuliah. Kuliah ngaji di sini, saf awal. Dapat kerja, saf 3. Kerja setahun, saf 4. Udah kaya minta rekaman. Habis udah kaya minta rekaman. Rekamannya ada Ustaz. Datang, udah habis. Orang kalau udah dikunci sama harta selesai semuanya. Rusak tuh agama. Makanya ikhwata fiddin azakumullah. Seorang muslim, seorang mukmin itu gak pantas untuk senantiasa rakus dengan dunia-dunia yang sebenarnya Allah subhanahu wa ta'ala benar-benar mengatakan dalam Al-Quran. Wala tansa nasibaka minad dunia. Jangan lupain porsi dunia kamu. Udah, Allah bilang gitu aja. Jangan lupakan porsi dunia kamu. Berarti yang mesti senantiasa ada sama kita adalah akhirat. Dunia jangan dilupain aja kata Allah. Yakni kasih bagian sedikit buat dunia. Jangan dibalik ikhwatah. Kita rakus sama dunia dan kita melupakan apa? Akhirat kita. Makanya benar kata Rasulullah SAW pada saat beliau mengatakan. Inna likulli ummatin fitnah. Wa fitnatu hadhil ummatil mal. Setiap umat ada fitnahnya. Setiap umat itu ada fitnahnya kata Rasul. Dan fitnah umat ini adalah harta. Harta nih, fitnah umat ini harta. Ya, yang bikin semuanya porak-poranda itu kebiasaan nih dari apa? Rakus harta. Ya, makanya ikhwata fiddin azakumullah. Ya, kita mesti benar-benar tahu akan apa hakikat dari harta yang dikatakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan Rasul. Bahkan ikhwata fiddin azakumullah. Dalam surat yang udah jadi sahabat kita bersama nih surat mungkin. Ya. Alhaakumut takatsur. Terus hatta zurtumul maqabir. Kata Allah, alhaakumut takatsur. Kalian udah ditipu daya dengan memperbanyak harta kata Allah. Dan kalian gak bakal kenyang dari ini sampai kapan? Sampai kalian dikubur nantinya, sampai mati kalian. Makanya dalam sebuah hadis Rasulullah SAW mengatakan, "Lau anna ibna Adam sa'ala wadiyan min mal." Kalau nih manusia nih minta, ana minta 1 lembah isinya harta buat aneh, buat saya doang. Fa'u'tiyah, dikasih sama Allah. Apakah merasa cukup? Enggak. Kata Allah, kata Rasulullah apa? La sa'ala thaniyah. Dia bakal minta lagi, ya Allah lembah yang kedua dong, harta lagi buat saya. Fa'u'tiyah, dikasih lagi sama Allah. Apakah berhenti? Enggak. La sa'ala thalithah kata Rasul. Dia bakal minta yang ketiga. Ya Allah lembah yang ketiga dong isinya harta. Fala yamla'u jawfa bani Adam illa turab. Gak ada yang bisa kata Rasul mengenyangkan anak Adam kecuali tanah kuburannya sendiri. Ini orang yang tertipu dengan dunia. Tersibuki dengan dunia. Ya. Setiap waktunya dipakai untuk dunia. Nyari duit, nyari duit, nyari duit. Rakus dengan dunia. Dan ikhwata fiddin azakumullah, itu sebab yang pertama menghancurkan agama seseorang. Rakus harta, rakus dunia. Sebab yang kedua enggak kalah parahnya. Yang kata Rasul SAW adalah rakus jabatan. Orang kenapa sih rakus jabatan ikhwata?
Kenapa dia pengen punya jabatan-jabatan yang tinggi? Kenapa? Gila hormat. Dia pengen dihormatin, dia pengen dilayanin, dia pengen dimuliakan. Makanya gila sama jabatan. Padahal kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Qasas 83, tilkad darul akhirah. Itulah akhirat kata Rasul, kata Allah Subhanahu wa taala. Naj'aluha lilladzina la yuriduna 'uluwan fil ardi wala fasada. Kata Allah, akhirat tuh, surga tuh Allah berikan hanya untuk mereka yang gak pengen ditinggi-tinggikan di dunia. Gak gila hormat di dunia. Orang yang gak gila hormat di dunia, yang gak pengen dimuliain, gak pengen dapat jabatan-jabatan tinggi agar dimuliakan, itu orang akan mendapatkan akhirat nanti. Dia akan dapat surganya Allah Subhanahu wa taala. Kenapa ikhwata fiddin azakumullah? Karena jabatan, gila jabatan itu ngerusak agama seseorang. Ikhwatah, Rasul SAW pernah berkata kepada seorang sahabat. Sahabat nih ya, lagi-lagi sahabat. Abdurrahman ibn Samurah. Anda perlu tanya lagi siapa yang lebih hebat di sini imannya daripada Abdurrahman ibn Samurah? Apa semuanya masih tetap jawabannya sama? Baik. Abdurrahman ibn Samurah dibilangin sama Rasulullah. Ya Abdurrahman, la tas'alil immarah. Abdurrahman, jangan minta jabatan. Tuh lihat tuh. Jangan minta jabatan. Kalau kamu diberikan karena kamu meminta, kamu akan diberatkan dengan jabatan tersebut. Namun kalau kamu mendapatkannya tanpa diminta, maka Allah akan bantu dirimu. Abdurrahman ibn Samurah gak boleh minta jabatan. Padahal Rasul tahu nih iman Abdurrahman ibn Samurah. Ini sahabat gak tanggung-tanggung. Bahkan ya ikhwatah, ada 2 orang datang ke Rasul SAW terus bilang, ya Rasulullah, berikan kami jabatan. Jadi ini orang pengen jabatan nih. Apa kata Rasulullah? Kami tidak akan pernah memberikan jabatan kepada orang yang memintanya dan orang yang rakus dengan jabatan tersebut. Kenapa? Para salaf mengatakan tidaklah. Adapun ada satu manusia yang minta jabatan lalu diberikan jabatan kemudian adil. Enggak ada kata salaf. Dia minta terus jadi adil, enggak ada. Semuanya akan rusak ikhwata fillah azakumullah. Kalau enggak rusak semuanya, sedikit demi sedikit. Makanya dalam sebuah hadis Rasul pernah mengatakan, innakum satahrisun. Kalian akan semangat sekali mendapatkan jabatan. Dengarkan ya ikhwata. Kalian akan semangat mendapatkan jabatan. Wasatakunu nadamatan yaumal qiyamah. Dan semangat kalian akan jadi penyesalan di hari kiamat. Allahu Akbar. Lihat tuh. Ya. Bagaimana Rasul SAW memberikan kita indikasi-indikasi yang sangat banyak. Bahwa rakus harta, rakus jabatan, ngerusak agama. Ikhwata fiddin azakumullah. Kalau rakus harta ya, dan rakus jabatan ini merusak agama seseorang. Ada rakus yang gak ngerusak agama seseorang. Bahkan terpuji. Apa contohnya? Contohnya adalah rakus ilmu. Rakus sama ilmu, ya. Kalau ada ilmu kayak orang keausan, ya, pengen banget sama ilmu. Ikhwatah barakallahu fikum. Sahabat tentu jadi contoh terbaik dalam masalah ini. Jabir ibn Abdullah radhiyallahu anhu, beliau Jabir sahabat nih. Dia nih pernah mendengar sebuah hadis di Madinah. Dan orang yang menyampaikan hadis ini kepada Jabir, dia bilang, Jabir, saya nggak dengar langsung nih dari Rasul, enggak. Saya dengar ada sahabat Rasul SAW namanya Abdullah bin Anas. Tapi nih Jabir, dia nggak di Madinah sekarang. Dia ini udah pindah ke Damaskus. Kata Jabir, oh pindah ke Damaskus? Baik. Saya akan ke Damaskus. Dia jual ya apa yang dia punya. Dia beli itu peralatan-peralatan untuk safar ke Damaskus. Safar ke Damaskus ikhwatah. Ini Jabir ibn Abdullah dari Madinah ke Damaskus. Zaman dulu nih. Gak ada pesawatnya. Walau WhatsApp. Ya, gak ada jalan dia bisa mendapatkan hadis langsung kecuali dengan menyambangi Abdullah ibn Anas. Apa yang terjadi ikhwatah? Sampai ke Damaskus. Ikhwatah mau tanya sama antum. Jabir jalan dari Madinah ke Damaskus. Ngapain? Nyari apa? Harim? Nyari apa? Duit?
Mudah gang Jabir? Enggak. 1 hadis. Bukan 10 hadis. 1 hadis. Ini orang kalau bukan rakus ilmu gak mau datang dia. Sampai Abdullah ibn Anas. Pada saat Jabir udah di depannya Abdullah ibn Anas. Ada penjaga-penjaganya Abdullah bin Anas. Dibilangin sama Jabir. Bilangin sama bosnya di dalam. Jabir alal bab. Jabir depan pintu. Datanglah penjaga-penjaganya ini kepada Abdullah bin Anas terus bilang, Jabir alal bab. Abdullah bin Anas sahabat kaget. Jabir ibn Abdullah. Dia teriak dari dalam. Kata Jabir, naam Jabir ibn Abdullah alal bab. Iya, ini Jabir ibn Abdullah di depan pintu. Dari mana Jabir? Dari Madinah. Abdullah bin Anas pelukin Jabir radhiyallahu anhu, subhanallah. Ya, bagaimana pertemuan 2 sahabat luar biasa. Dipelukin dan kemudian Abdullah bin Anas tanya, ada apa wahai Jabir? Kata Jabir, balagani, telah disampaikan kepadaku sebuah hadis yang berasalnya dari kamu Abdullah bin Anas. Fakhashitu, maka aku takut antamuta au an amuta. Aku takut kamu wafat duluan atau aku yang wafat sebelum aku mendengar hadis ini langsung dari orang yang mendengarnya dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Allahu akbar. Lihat. Ikhwatah, rakus yang kayak gini gak bakal rugi. Rakus yang kayak begini gak bakal ngancurin agama. Bahkan sebaliknya menguatkan iman. Menguatkan agama. Sampai Abdullah bin Anas aja nanya. Bener cuma itu doang Jabir? Gak ada yang lain? Enggak, itu aja. Saya pengen tanya 1 hadis yang kamu dengar langsung tuh dari Rasul. Gak ada yang lain Jabir? Gak ada. Akhirnya diberikan hadis tentang masalah hari kiamat. Udah. Itu Jabir bin Abdullah ikhwatah. Dia jalan dari Madinah ke Damaskus nih. Ke Damaskus. Itu rakus sama ilmu. Ya, ini yang perlu kita miliki ada dalam hati kita ya ikhwatah. Kadang dorongan kita dalam belajar ini lemah. Kerakusan kita itu adanya di masalah dunia. Di masalah akhirat gak ada. Dikit. Ya, kita zuhud di mana? Masalah akhirat. Masalah dunia justru kita rakus. Ya, berapa sering ya ikhwatah kita gagal kajian. Karena udah yang kita lihat nih di broadcast ustadznya pas nih sama kita nih. Judul pas nih. Rumah di Kemang. Ternyata kajian di Bekasi. Wah jauh. Streamingnya ada streaming. Buyar. Semuanya buyar. Ikhwatah. Ini gak rakus orang ini sama ilmu. Ya, dia tuh otaknya bukan ilmu. Otaknya bukan akhirat. Tapi otaknya dunia. Makanya bahaya ikhwatah fiddin azakumullah. Ikhwatah, ada seorang sahabat ya yang gak asing lagi di telinga kita sebenarnya. Sahabat ini ikhwatah, dia nih sahabat yang dipuji sama Rasul karena kerakusannya dia. Rakus orangnya. Kapan? Pada saat dia bertanya kepada Rasul kita sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, man as'adun nasa bi syafa'atika yaumal qiyamah?" Ya Rasulullah, siapa orang yang paling bahagia dengan syafaatmu di hari kiamat nanti? Apa kata Rasulullah? Siapa sahabatnya ikhwatah? Tidak tahu. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Ya Aba Hurairah, wahai Abu Hurairah, aku sudah mengira," kata Rasul, "yang bakal bertanya pertanyaan ini adalah kamu." Lihat ya Rasulullah. Kenapa ya Rasulullah? Kenapa udah ngira bahwa Abu Hurairah yang bakal nanya pertanyaan ini kepada saya, kepada Rasulullah SAW? Kenapa? Lama ra'aitu hirsuka lil hadis. Pada saat saya melihat bagaimana kamu semangat, rakus sama hadis. Tuh lihat Allah. Ini rakus gak tercela sama sekali. Abu Hurairah radhiyallahu an orangnya rakus sama hadis. Lebih dari 5.000 hadis diriwayatkan dari jalurnya Abu Hurairah radhiyallahu an. Ikhwatah, tahu gak kita? Dia ini rakus dalam hadis, tapi keadaan kehidupan dia itu mungkin jauh sama kita. Ikhwata fiddin azakumullah. Abu Hurairah nih, ya. Abu Hurairah tuh orang Yaman. Dia sama Rasul itu kurang lebih 3 sampai 4 tahun doang. Tapi kok bisa 5.000 hadis dari jalur Abu Hurairah? 3 sampai 4 tahun doang. Segitu hadis yang dimiliki Abu Hurairah. Kenapa? Rakus Abu Hurairah tuh orangnya. Rakus sama ilmu. Saking rakusnya ya khotah. Apa kata Abu Hurairah? Ya Rasulullah, saya tinggal di masjid ya Rasulullah. Tuh Allahu Akbar.
jadi Ahlus Suffah. Ketuanya Ahlus Suffah Abu Hurairah. Orang yang paling faqih di antara Ahlus Suffah Abu Hurairah. Abu Hurairah tinggal di masjid. Kenapa sih tinggal di masjid? Jadi kata Abu Hurairah, kalau saya tinggal di masjid, Rasul kan biasanya ke masjid Rasul tuh. Kalau ngaji di masjid Rasul tuh. Kalau Rasul pengen sholat sunnah itu di masjid Rasulnya tuh. Kemudian ada orang yang datang pengen ketemu Rasul, janjian di masjid, nanya-nanya. Tuh kalau saya di masjid saya bisa mendapatkan seluruh hal yang dikatakan Rasul SAW di masjid tuh. Kalau saya suka keluar-keluar saya gak dapat apa-apa. Siapa yang ngomong? Abu Hurairah. Ini kita udah di dalam masjid masih mau ngobrol sama yang lain. Ya, jangan ya khotbah. Kita di masjid ini gak lama, sejam 2 jam udahan. Kajian sejam 2 jam udahan. Sayang, sejam 2 jam yang masuk cuma 10 menit. Yang masuk cuma 20 menit. Mending bertahan sampai minggu depan. Sampai depan pintu juga hilang 5 menit. Sampai di motor hilang 5 menit. Sampai di rumah hilang 10 menit. Ya, habis tuh ilmu. Abu Hurairah bertahan, gak apa-apa di masjid. Antum tahu ikhwata, ini Ahlus Suffah ya, miskinnya luar biasa. Ini nih pemikiran Ahlus Suffah nih, yani orang tinggal di masjid cuma buat belajar. Ini adalah ya pemikiran dasar adanya pesantren-pesantren sekarang. Ya, pesantren cuma buat orang belajar. Nih contohnya Ahlus Suffah. Contohnya si Abu Hurairah nih. Ya, Abu Hurairah ikhwata fiddin azakumullah dan Ahlus Suffah yang lain. Antum tahu keadaan Ahlus Suffah? Ahlus Suffah ini kalau kita bilang mudirnya, kepala sekolahnya Rasul SAW. Yang ngasih makan tuh Rasul, bukan yang lain. Jadi kata Abu Hurairah, Ahlus Suffah ini jarang makan. Allahu Akbar. Jarang makan ya khawata. Kalau kita jarang lapar kita. Sering kenyang gitu ya, Allah musta'an. Allah musta'an. Ya, ini Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau bilang, kita ini jarang kenyang, jarang makan. Kita makan kalau keluarganya Rasul makan. Kita nggak makan berarti keluarga Rasul nggak makan. Allahu Akbar. Aisyah pernah bilang dalam sebuah hadis, pernah kita sebulan nggak nyalain kompor kata Aisyah, nggak ada makanan. Allahu Akbar. Ini Rasul kita ya ikhwata fiddin azakumullah. Makanya kita jangan mindset kita tuh jangan bilang kalau orang kaya tuh orang yang dimuliain sama Allah. Kata siapa? Nabi kita nggak kaya akhirnya. Nabi kita nggak kaya, Abu Hurairah nggak kaya. Apakah kemudian dia tidak dimuliakan oleh Allah? Dia dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan jangan pernah kita berpikir ya ikhwata, bahwa pada saat permintaan kita itu permintaan orang-orang yang jarang beribadah kepada Allah dikabulkan, diminta jadi kaya, dikasih kaya sama Allah Subhanahu Wa Taala. Itu berarti tanda kebaikan Allah sama dia? Nggak selalu. Kenapa? Lihat iblis. Iblis minta apa sama Allah? Minta ditangguhkan sampai hari kiamat. Apakah dengan pengabulan permintaan tersebut iblis jadi mulia? Iblis tambah parah gara-gara itu. Makanya gak mesti pada saat seseorang itu melihat orang yang kaya dan lain sebagainya, itu tanda kemuliaan Allah. Gak mesti ya khawata. Makanya kita qanaah. Kita cukupkan diri dengan apa yang Allah berikan kepada kita. Makanya Rasulullah SAW ngajarin sama kita, ya, unzuru ila man huwa asfalu minkum wala tanzuru ila man fawqakum. Kalau ngelihat nikmat, ngelihat sama yang di bawah, jangan sama yang di atas. Kita bakal meremehkan nikmatnya Allah Subhanahu Wa Taala. Ente naik Mio, ya, ente naik Mio. Kalau ngelihatnya ke Nmax mulu, kapan mau bersyukur sama Mio? Udah di Nmax, ngelihat Alphard mulu, kapan mau bersyukur sama Nmax? Yang Mio, lihat yang apa ya, Astrea 96 lah, ya, maksudnya yang lebih bawah lah intinya, ya. Terus begitu. Jadi kita pandai mensyukuri apa? Nikmat Allah Subhanahu Wa Taala. Nih Abu Hurairah ikhwatah. Nih Abu Hurairah radhiyallahu an. Kan dia bilang, kalau Rasul nggak makan kita nggak makan. Berarti ini kalau saya ceritain laparnya Abu Hurairah sama dengan kita ceritain laparnya Rasul kita sallallahu alaihi wasallam. Rasul sallallahu alaihi wasallam, Abu Hurairah radhiyallahu an, saking laparnya ikhwatah. Beliau itu pernah bikin satu rencana menarik banget buat makan. Nih Abu Hurairah nih ya, yang kita omongin orangnya sampai gini hari bawain hadis 5.000 lebih. Abu Hurairah tuh pernah nongkrong di pinggir jalan, ya, yang jalanan itu biasa dilewati oleh para sahabat. Lewat Abu Bakar. Abu Hurairah bangun ngelihat Abu Bakar, ajak ngobrol Abu Bakar. Kata Abu Hurairah, wallahi yang saya tanya ke Abu Bakar saya udah tahu jawabannya. Cuma saya menginginkan kali ngobrol jadi panjang masuk ke rumah Abu Bakar dikasih makan, kenyang. Ya.
Ternyata jalan sama Abu Bakar, udah dekat rumah, Abu Bakar pamit. Ya Allah Abu Hurairah, Anda pulang dulu. Mission failed, gagal Abu Hurairah, balik. Balik duduk lagi. Ini antum lihat ya, gimana sahabat tuh gak mau minta-minta gitu, gak mau sahabat. Ya. Dan wallahi ya akhwatah, sahabat melakukan seperti ini kita gak bisa ngebayangin gimana laparnya nih Abu Hurairah. Semulia Abu Hurairah kayak begitu, syuf. Karena lapar ya akhwatah. Datang Umar. Kata Abu Hurairah, semoga ini jalan keluar. Datang ke Umar. Nanya lagi sama Umar, kata Abu Hurairah, wallahi ana udah tahu jawabannya. Pertanyaan saya udah tahu jawabannya. Jalan-jalan sama Umar, ngobrol-ngobrol, udah dekat rumah Umar pamit sama Abu Hurairah. Ya Allah Abu Hurairah, anda masuk dulu. Ternyata second mission-nya juga failed. Ya, gagal lagi Abu Hurairah. Ya udah, duduk di Abu Hurairah. Nungguin siapa lagi? Ya, ternyata ya ikhwatah, ada satu orang yang datang ke Abu Hurairah radhiyallahu an. Bukan Abu Hurairah nyamperin dia, tapi dia nyamperin Abu Hurairah. Terus orang ini nanya, ya Abu Hurairah, Ju' Abu Hurairah lapar ya. Siapa dia? Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ikhwatah, antum bisa lihat gimana kedekatan Rasul sama sahabat-sahabat. Gimana pekanya Rasul sallallahu sama sahabat. Dia ngelihat Abu Hurairah begitu tahu. Lapar ya. Dan antum tahu kenapa Abu Hurairah gak minta sama Rasul. Kenapa? Ya berarti Rasul gak punya makanan. Makanya kita lapar. Lapar saya sama lapar Rasul ya sama kata Abu Hurairah. Orang saya dapat makan dari Rasul. Jadi ya apa yang mau diharapkan lah sama Abu Hurairah. Kalau minta sama Rasul. Ternyata Rasulullah SAW bilang ke Abu Hurairah. Ya Abu Hurairah ikut aja ke rumah. Ya udah ikut. Ikut ke rumah ternyata. Ada satu baskom susu. Tuh Allahu Akbar. Akhwatah ana tanya sama antum. Antum lapar 2 hari gak makan. 2 hari antum gak makan. Hari ketiga kira-kira antum bakal pesen apa? Hah? Pesan apa? Pesan apa gitu ya? Susu doang? Yogurt lah, yogurt. Hah? Gak mungkin nasi padang bisa 2 bungkus. Iya gak? Tambah ini, tambah itu. Udah full meja makan buat gue pokoknya. Gak ada yang boleh minta. 2 hari gak makan. Abu Hurairah kita gak tahu berapa hari ini Abu Hurairah gak makan. Ya, saking laparnya. Dia dapat susu, bahagianya luar biasa. Ini bisa ngenyangin saya nih kata Abu Hurairah nih. Cuma kan depan dia Rasul. Masa mau nyerobot minum susu? Gak sopan. Dia nunggu Rasul aja. Ternyata Rasul SAW akhirnya bilang, ya Abu Hurairah sini. Ini ada susu sekarang. Iya ya Rasulullah. Sekarang panggil tuh ahlu suffah. Teman-teman ente panggil suruh minum susu. Kata Abu Hurairah, panggil, kelaparan tuh semua. Saya juga lapar maksud Abu Hurairah. Kalau dipanggil orang kelaparan, habis nih susu. Akhirnya Abu Hurairah pergi dari rumah Rasul SAW. Ya, Abu Hurairah cerita sendiri. Dia bilang, wallahi kalau bukan karena ketaatan kepada Allah dan Rasul, gak mau saya panggil orang-orang lapar di Al-Sufah tuh. Iya lapar, sama-sama lapar. Habis jatah saya kata Abu Hurairah. Akhirnya mau gak mau dipanggil. Udah dipanggil ikhwata, Al-Sufah datang ke rumah Rasulullah SAW. Antum tahu? Ya, Abu Hurairah ini belum minum nih sampai sekarang. Yang disuruh sama Rasulullah SAW memberikan minum kepada Al-Sufah, Abu Hurairah. Ngiler itu. Ya, udah satu. Sampai semuanya dapat. Ya, Abu Hurairah belum minum nih, sampai semuanya udah minum. Kenyang, pulang semua. Udah. Abu Hurairah diam, depannya Rasul nih, masa mau nyerobot minum? Rasul senyum ke Abu Hurairah. Ya Abu Hurairah, tinggal saya dan Anda sekarang. Kata Abu Hurairah, naam ya Rasulullah. Ya, lapar nih. Akhirnya Rasulullah SAW mengatakan, ishrab, minum ya Abu Hurairah. Abu Hurairah bismillah, minum sama Abu Hurairah. Taruh lagi. Kata Rasul, minum lagi Abu Hurairah. Taruh lagi. Minum kata Rasul, minum lagi Abu Hurairah. Minum kata Rasul. Ya Rasulullah, begah kata Abu Hurairah. Syuf. Lihat, gak kuat Abu Hurairah, kenyang ya Rasulullah. Cukup. Habis itu Rasulullah SAW baru minum. Ya, dan bagaimana baskom susu itu gak habis-habis dan itu mukjizat dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang saya pengen gambarkan kelaparan Abu Hurairah tuh kayak gitu. Tapi gak bikin dia kendor untuk ngaji sama Rasul di masjid, gak pernah absen.
Makanya gak pernah absen. Ini bukan sebulan kajian gak pernah absen. 4 tahun, 3 tahun gak pernah absen. Kita kuliah berapa absen? Tergantung Ustaz, dia berapa ngasihnya. Ya, kalau ini mubazir nih absen-absen kalau gak dipakai nih. Ya, ini Abu Hurairah gak ada cerita absen ya kota. Gak ada cerita absen. Ya, jadi dia senantiasa memanfaatkan waktu-waktu tersebut. Bahkan ya kota, kelaparan yang kayak gitu gak terjadi sekali. Tapi sudah menjadi teman baiknya Abu Hurairah. Antum pernah dengar ya khotah bahwa orang Rasulullah SAW itu taruh batu di perutnya biar gak lapar. Abu Hurairah dan Rasul itu bukan sekali 2 kali. Itu hampir setiap hari taruh batu kata Abu Hurairah. Allahu Akbar. Subhanallah. Subhanallah. Wallahi kita kenyang sekenyang-kenyangnya ya khotah. Kadang kita sebelum ngaji makan sampai kenyang. Ngaji bobok. Subhanallah. Ya. Ini luar biasa nih Abu Hurairah. Sampai batu-batu ditaruhin. Tapi gak bikin dia, syuf ikhwata, sekarang gini. Kita mau ngaji nih, mau kesini aja. Ya, mau kesini. Itu kalau lapar kita susah konsen. Kadang kita ganjel dulu, kita makan ini dulu, kita makan itu dulu. Ini Abu Hurairah gak bisa milih. Gak ada makanan. Milihnya apa? Taruh batu, udah ngaji sama Rasul. Allahu Akbar. Ini orang kalau gak ada rakus sama ilmu gak mungkin bisa kayak begini. Gak mungkin ikhwata. Dalam satu momen, Abu Hurairah radhiyallahu anhu dalam sebuah riwayat yang lain, itu belaga pingsan. Ya, belaga pingsan. Pada saat pingsan, orang nih salah tangkep. Abu Hurairah pengen, kalau bahasa kita sih, pengen tuh orang-orang tuh tahu bahwa saya ini lapar gitu loh. Saya pingsan terus tanya, kenapa pingsan? Mau makan, gitu Abu Hurairah maunya. Ternyata ada orang datang, belum tahu ngapain. Abu Hurairahnya di bawah, dia tegrep di bawah, diruqyah Abu Hurairah. Subhanallah. Ya. Kata Abu Hurairah, "Hadza laisa ma tara." Ini bukan yang kayak ente pikir, lapar kata Abu Hurairah tuh. Kenapa diruqyah orang lapar kasih makan maksud Abu Hurairah tuh, ya. Ini Abu Hurairah dan kita wallahi kita enggak membayangkan berapa lama Abu Hurairah enggak makan. Bahkan satu momen Abu Hurairah radhiyallahu an, orang yang dikatakan Rasul rakus sama hadis ini, ya. Itu pernah kehabisan atau enggak makan dan di malam hari beliau keluar. Ya. Gak ada dulu ceritanya orang keluar di malam hari itu gak ada. Jarang kan udah gelap ya, susah dan lain sebagainya. Ini keluar dan ini aneh. Kalau orang udah keluar malam-malam ini ada sesuatu. Ternyata begitu Abu Hurairah keluar, udah banyak teman-teman lain keluar. Ya, teman-teman lain keluar nih Ahlu Suffah. Ahlu Suffah nanya, Abu Hurairah, kok keluar malam-malam? Kenapa? Yang bikin saya keluar malam-malam sama dengan apa yang membuat kamu keluar malam-malam. Lapar kita sama-sama nih. Ya, cuma nggak ada makanan, ya. Dan antum lihat, ini mungkin kelaparan terparah Abu Hurairah. Kenapa? Karena di situ, di malam tersebut, Abu Hurairah dan yang lainnya mau nggak mau mesti mengetuk pintu Rasulullah SAW. Dan ini nggak bisa terbayangkan dari seorang sahabat yang kalau mungkin nggak makan dia bakal pingsan, jatuh mungkin sampai wafat. Saking laparnya tuh ya ikhwata, saking laparnya. Mau nggak mau dia ketuk pintu Rasulullah SAW, pintu Nabi yang biasanya dia wibawa, hormat dan lain sebagainya, segan, cuma diketok tuh malam. Kelaparan orang-orang, subhanallah. Diketok sama Abu Hurairah. Kata Rasulullah SAW, ada apa? Ya Rasulullah, al-ju' ya Rasulullah, lapar ya Rasulullah. Masuk kata Rasul. Subhanallah. Kita lihat ya, Rasul kita SAW. Gak nolak sama sekali. Gak bilang malam keluar. Udah malam. Besok balik lagi. Gak masuk kata Rasul. Masuk. Ternyata ya khotah. Rasul punya kurma. Allah. Gimana ente? Lapar-lapar dikasih kurma 1. Hah? Semuanya ngantri ya Ahlu Suffah. Dikasih. Nih kata Rasul. Ini kurma 1. Banyakin minum jadi kenyang kata Rasul. 1 kurma sama minum. Dimakan langsung, minum yang banyak, keluar Ahlu Suffah. 1 lagi dikasih begitu yang sama, sampai giliran Abu Hurairah. Giliran Abu Hurairah ikhwata. Rasul SAW kasih, ini Abu Hurairah, 1 kurma banyakin air. Abu Hurairah radhiyallahu an ambil kurmanya, dikantongin sama Abu Hurairah. Rasul bingung, kenapa dikantongin, semua teman kamu langsung lahap makannya. Kata Abu Hurairah, ya Rasulullah, yang lapar bukan cuma saya, ibu saya juga lagi lapar ya Rasulullah. Allahu Akbar. Subhanallahil azim. Sampai akhirnya Rasulullah SAW kasih korma yang kedua buat Abu Hurairah. Ini korma 1 lagi. Itu simpan buat ibu kamu dan ini makan buat kamu 1. Allahu Akbar. Gimana ya?
Orang yang kelaparannya derajatnya sampai seperti itu, gak pernah kendor urusan akhiratnya. Kita kebanyakan kenyang. Ya, kita tuh terlalu banyak nikmat Allah. Kita sadar gak sadar walaupun setiap Rabu kesini, tapi rakus sama dunia belum hilang. Rakus sama ilmu belum ada sama kita. Ini yang membuat kita kurang sekali dalam praktek agama kita. Ikhwata fiddin azakumullah. Abu Hurairah radhiyallahu an, ini orang luar biasa. Ini contoh kita ikhwata, dengan kerakusannya dan dengan keadaannya. Ikhwata fiddin azakumullah. Sekarang kalau kita ingin belajar mendapatkan 5.000 hadis, kita tinggal main jempol doang. Main jempol doang. Gak butuh nginep di masjid enggak sekarang. Dapat, diketik di Google beres semua. Antum mau cari apa? Ada semua. Abu Hurairah enggak gitu ya ikhwata. Itu yang menjadikan dia tinggi di hadapan Allah. Itu yang menjadikan nama dia setelah ribuan tahun disebut di masjid ini. Dan ikhwata, berapa banyak hadis dari jalur beliau Abu Hurairah. Berapa banyak yang udah membawakan hadis tersebut. Dan betapa banyak pahala dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Abu Hurairah ikhwatah, dalam kelaparan tersebut dia pernah bilang, saya selalu membagi malam saya 3 bagian. Tidur, sholat, muraja'atul hadis, ngulang hafalan hadis tuh Abu Hurairah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Baru kita ceritain tentang orang yang bangun tahajud tapi mintanya dunia. Abu Hurairah bangun. Dia murajaah hadis, dia ulang hadis-hadis yang dia pernah hafal dari Rasulullah SAW. Menarik Abu Hurairah, menarik Abu Hurairah. Abu Hurairah ikhwatah, antum tahu, banyak yang kaya sebagian dari antum. Abu Hurairah banyak yang kaya sebagian dari antum. Abu Hurairah itu gak pernah nulis hadis. Abu Hurairah gak pernah nulis hadis. Gak pernah. Abu Hurairah kalau disabdakan sabda Nabi SAW, ngafalin. Allahu Akbar. Gak pakai ditulis sama Abu Hurairah, hafalin sama Abu Hurairah. Anaknya Abu Hurairah itu pengen ngafalin hadis kayak ayahnya. Tapi ditulis, Abu Hurairah gak kasih, diambil pulpen dan kertasnya. Ihfadz kama kunna nahfadz. Hafalin kayak gimana saya ngafalin dulu. Gak pakai kertas, hafalin terus-terusan. Allahu Akbar. Sama kan sama antum? Gak pernah nulis hadis. Ya, hafalannya sama juga apa enggak tuh Abu Hurairah, ya. Ini ikhwata fiddin azakumullah, contoh terbesar buat kita untuk seseorang yang rakus dengan ilmu, ya. Rakus yang baik, enggak cuma rakus ilmu, rakus ampunan Allah, ya. Rakus keberkahan dari Allah, itu semua terpuji ikhwata fiddin azakumullah. Baik ikhwata barakallahu fikum. Sebuah hal yang sangat luar biasa diriwayatkan oleh Al-Imam An-Nasa'i rahimahullahu ta'ala tentang bagaimana rakusnya seseorang dengan jannahnya Allah subhanahu wa ta'ala, dengan karunia dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ikhwatah, ada seorang orang Arab Badui datang ke Rasul kita sallallahu alaihi wasallam. Terus syahadat dia di hadapan Rasul. Setelah dia syahadat di hadapan Rasul kita sallallahu alaihi wasallam, Rasul sallallahu alaihi dia bilang, uridu an uhajira ma'ak. Ini pelajaran untuk setiap yang mau hijrah. Aku ingin berhijrah bersamamu ya Rasulullah. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Baik, barakallahu fik." Beberapa waktu kemudian terjadilah perang Hunain. Orang ini masuk ke gerombolan perang Hunain. Tentara Rasul SAW masuk berperang. Setelah berperang ternyata gak kejadian apa-apa. Dia sehat walafiat. Balik lagi, ya udah balik nih orang ini. Namanya habis perang dapat harta rampasan perang, ghanimah dibagi-bagiin. Nih orang baru masuk Islam, belum ngerti ghanimah. Pada saat dibagiin sama dia nih punya kamu nih hartanya nih. Kaget dia. Ini apaan nih? Kok masuk Islam dapat harta sih? Ya, kok masuk Islam dapat harta sih? Datang ke Rasul balikin, ya Rasulullah apaan ini? Kata Rasul, hadza qasamun qasamtuhu laka. Ini bagian kamu, aku udah bagi-bagi yang lain, kamu juga dapat, kata Rasul. Dengar nih kata orang ini bilang apa? Ya Rasulullah, mali hadza taba'tuka. Ya Rasulullah, bukan karena ini aku ikutin kamu. Allahu Akbar.
Bukan karena ini aku hijrah kepadamu. Walakin ala an urmiya hahuna fa'amut wa adkhul jannah. Tapi aku inginkan ya Rasulullah, dengan hijrahku aku tertancap anak panah tepat di leherku, mati masuk surga. Ini hijrah nih ikhwatah. Ini hijrah ikhwatah. Kata Rasul, in tasduqillah yasduq. Kalau kamu jujur kepada Allah, Allah kasih apa yang kamu mau. Berjalan waktu, perang kembali terjadi dan orang ini masuk tentaranya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Begitu masuk tentaranya Rasul SAW di perang itu, ya, pada saat perang ini mulai kondusif, Rasul dibawakan oleh para sahabat satu jenazah. Jenazah di hadapan Rasul SAW. Yang jenazah ini telah tertancap anak panah tepat di lehernya. Rasul SAW mengatakan, huwa. Apakah orang ini yang waktu itu mengatakan, dia hanya ingin tertancap anak panah mati masuk surga? Kata para sahabat, na'am ya Rasulullah. Iya, ini orangnya Rasulullah. Apa kata Rasulullah? Sadaqallaha fasadaqah. Ini orang jujur nih sama Allah. Allah kasih apa yang dia mau. Apa yang terjadi ya ikhwatah? Rasulullah SAW buka jubahnya, dia jadikan kain kafannya untuk Rasulullah SAW. Untuk orang ini dikasih kain kafannya, itu jubahnya Rasulullah SAW. Rasulullah SAW salatin dia. Dan dalam salatnya Rasul mengatakan, Allahumma ya Allah, inna hadha abduka, ini adalah hambamu. Keluar berhijrah di jalanmu. Qutila syahidan wa ana syahidun ala dhalik. Dan dia mati syahid. Dan aku ya Allah, aku mau jadi saksinya nanti di hari kiamat. Allahu akbar. Ikhwatah. Orang ini berani jihad. Berani mati. Karena dia benar-benar tamak. Dia rakus dengan surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Namanya orang rakus ikhwatah. Jalur apapun akan dia tempuh. Sama kayak orang rakus harta. Jalur apapun dia ambil. Halal kayak haram kayak syubhat kayak ambil. Yang penting punya harta. Sama dengan sahabat ini. Bagaimanapun jannah mesti diambil. Saya masuk ke jalan tersebut. Lewat jihad bisa masuk surga. Saya jihad. Lewat sholat bisa masuk surga. Saya akan sholat lebih banyak. Lewat puasa bisa masuk surga. Saya puasa. Ini ikhwatah. Orang ini rakus dengan karunia dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ikhwatah barakallahu fikum. Semoga bermanfaat apa yang saya sampaikan pada malam hari ini. Semoga Allah jadikan kita orang-orang yang tidak rakus dunia. Pula tidak rakus jabatan. Namun kita rakus hal-hal yang bermanfaat untuk akhirat kita. Barakallahu fikum. Wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Masya Allah. Syukran Ustaz. Jazakallah khair. Atas penyampaian ilmu antum. Masya Allah. Sebuah ilmu dan renungan buat kita semua ya, semoga Allah mudahkan kita. Silakan, kita masih memiliki waktu akhir untuk ya, bisa insyaallah jawab. Sisters Silakan. dulu kita persilakan untuk tanya duluan dari Sister Side. Rakus terpuji dan rakus yang terhina ternyata, Masya Allah. Silakan. Silakan Sister Side, siap? Kita ke Brothers dulu kalau gitu ya. Ya. Bagaimana, Anda Brothers dulu? Oke Brothers, ada yang mau bertanya Brothers? Silakan. Boleh sebutkan nama dan domisili. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, Anda mau tanya, misalnya kita kerja nih, kita kerja keras, goal kita tuh pengennya kayak pengen berangkatin orang tua haji, ataupun kita pengen nikah gitu. Kita kerja keras, kita kadang lewatin sholat, tetap goalnya tuh tetap buat ibadah. Itu tuh talbis iblis apa gimana sih Ustaz? Syukran. Ya, pertanyaannya bagus. Ya. Gimana seseorang pada saat dia kerja, ya itu ujungnya buat naik haji. Tapi dalam tracknya dia ngambil goalnya tuh, dia mesti mengorbankan ibadah-ibadah yang lain. Ya, dia mengakhirkan sholatnya, ya dia ini, dia itu, maksiat-maksiat yang lain, atau yakni meninggalkan ibadah-ibadah yang lain. Maka cara yang dia tempuh adalah cara yang salah. Cara yang salah. Justru ya ikhwatah, pada saat ibadah yang kita inginkan haji atau umrah, kita cara untuk mendapatkan haji dengan umrah ini dengan harta-harta yang haram itu gak bakal dimudahkan sama Allah. Itu justru merusak goal ibadah kita nantinya. Ya, justru seseorang itu pada saat dia ngejaga salatnya, ya, dia ngejaga hak-hak Allah Subhanahu wa taala, justru dengan itu mungkin targetnya dia, gue kerja 5 tahun dapat umroh 1 kali atau 2 kali.
Ya, tapi dengan 5 tahun dia jaga sholatnya itu bisa berubah ya ikhwata. Yang 5 tahun mungkin cuma setahun dia bisa umroh 2 kali. Kenapa? Karena dia jaga haknya Allah Subhanahu wa taala. Ya, Allah Subhanahu wa taala tidak mungkin menyia-nyiakan orang yang telah beramal untuk Allah Subhanahu wa taala, yang telah menjaga hak-haknya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Masya Allah, cukup jelas ya. Cukup jelas. Insyaallah ke sisters yang mau bertanya silakan. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Saya Lika. Jadi bagaimana sebaiknya cara kita menyikapi dalam case saat sedang meeting dengan orang yang lebih tua dari kita? Saat waktu sholat tiba pun beliau masih terus berbicara sehingga waktu sholat kita tertunda. Soalnya kalau mau menginstruksi juga kadang kita ngerasa nggak enak. Terus itu gimana ya Pak Ustadz? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bilangin sama yang tua, Pak, mestinya ente yang ingetin kita. Kan ente udah tua. Ya. Tapi ya, ukhti, barakallahu fiik, mau gimana pun sholat atau haknya Allah itu lebih patut untuk dihormati. Walaupun yang berbicara itu orang tua, tapi haknya Allah di atas orang tua tersebut. Di atas orang tua tersebut. Ikhwatah, kalau orang tua asli kita nyuruh kita maksiat, boleh nggak? Gak boleh, itu orang tua kita. Dan itu bukan orang tua kita. Itu partner kita, bos kita. Ya, maka kita mesti betul-betul tegas kepada bos kita dalam masalah seperti itu. Mungkin dari awal kerja kita udah bilang, Pak kalau saya ini sholatnya tepat waktu ya Pak. Ya, saya tepat waktu, tolong bisa dimaklumi lah. Ya, kalau perlu tulis di kontrak, tulis di kontrak. Agama ini gak bisa digampang-gampangin, gak bisa ya ikhwata. Itu di kontrak semuanya ada, tapi ngurusin sholat gak ada. Padahal udah tahu bosnya gak mau kalau kita sholat tepat waktu. Jangan mau ikhwata. Wallahi agama kita lebih mahal dari seluruhnya. Wallahi agama kita tuh modal kita. Ikhwata, kerja. Beli apa? Alphard 2, 3, beli. Beli apa lagi? Avanza 3, 4, beli. Beli itu semua, beli. Terakhirnya gimana? Pada saat kita dimasukin ke kuburan, ikut gak tuh Alphard? Alphard itu paling top berhenti di pemakaman atau berhenti di parkiran pemakaman. Udah beres tuh. Tuh yang kita cari waktu itu tuh. Gak kita bawa apa-apa. Hak Allah itu lebih besar, ukhtil karimah. Hak Allah lebih besar. Kita berani untuk berbicara hal itu. Kita berani untuk tegas. Ya. Dan sebelum zuhur mungkin 5 menit, kodein aja. Pak 5 menit lagi zuhur saya keluar. Ya. Kode, kita cari terus agar kita bisa sholat tepat waktu. Jangan dimain-mainin sholat. Kalau rizki kita gak pengen ditunda-tunda sama Allah, lalu kenapa sholatnya ditunda-tunda? Ya, barakallahu fiik. Jelas ya Mbak ya. Semoga Allah mudahkan uti dan kita semua ya semua. Insya Allah Allah mudahkan kita. Berikan jalan keluar supaya bisa ngakalin bagaimana bisa sholat tepat waktu. Masya Allah. Ya. Kalau ada yang kesulitan. Brothers sekarang. Ya, brothers silakan. Ada lagi yang mau bertanya? Ustaz, ya ini, silakan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Boleh tahu namanya? Rofif dari Kebayoran. Silakan Rofif. Jadi Ustaz, saya seorang mahasiswa. Jadi beberapa matkul itu jamnya ngelewatin waktu sholat. Kalau nyikapin kayak gini gimana ya Ustaz? Izin ke dosen. Untuk nyikapin waktu yang ngelewatin waktu sholat itu izin ke dosen kah atau asal keluar aja atau gimana Ustaz? Baik, insyaAllah. Tadi kerja, sekarang tentang kuliah. Kuliah ya? Sama, sebenarnya sama ya. Izin ke dosen, jangan gak izin sama dosen. Ntar dosennya malah merah ente ya. Gagal semua akhirnya. Izin sama dosennya, baik-baik bilang sama dosennya. Ya, baik-baik bilang sama dosennya, Pak saya mau sholat ini. Ya, misal kalau zuhur 12 gitu ya, komatnya 10 menit kemudian. Itu udah dekat-dekat komat, izin tuh sama dosen ya. Pak, saya sholat dulu deh, ya. Insya Allah dosennya ngasih, ya. Insya Allah dosennya ngasih. Antum jangan pesimis, banyak kita pesimis. Itu dari syaitan tuh biasanya tuh. Ustaz, kalau anak izin ntar begini begitu. Udah izin belum? Belum, ya. Belum izin, ya. Izin dulu, resiko ditanggung, ya. Atau mahasiswa juga gitu, ya. Tapi optimis bahwa dosennya tuh bakal ngasih, insya Allah. Insya Allah. Rafif ya, usaha dulu ya pentingnya. Oke, sisters lagi yang mau bertanya silakan sisters. Usaha, Masya Allah. Buat dosen mesti usaha, apalagi calon mertua lebih usaha lagi ya Masya Allah. Baik, silakan sisters. Silakan Sudah sisters ada mau tanya lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz. Ya, Waalaikumsalam. Silakan. Saya Suci dari Jakarta Timur. Silakan. Ustaz, saya pengen nanya. Ini kan saya ada kelas agama setiap hari Ahad.
Nah, kadang setiap bulan itu saya mengikuti kegiatan sosial keluar kota. Dan saya mesti meninggalkan kelas agama saya 1 kali dalam sebulan. Bukankah ketika kita melakukan kegiatan sosial itu kita juga mengumpulkan amal jariah ya Ustadz ya? Maka manakah yang harus saya prioritaskan? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Anda nggak paham ini kelas keagamaan tuh maksudnya apa? Kajian kah? Jadi saya mengikuti kelas YIS di Al-Azhar Ustadz. Oke. Iya. Baik. Baik. Barakallahu fiik. Dibagi aja waktunya, ya. Kalau hari Ahad nggak bisa ngaji, berarti hari-hari lain jangan ketinggalan ngaji. Hari Ahad buat sosial misalnya, ya udah buat sosial. Hari-hari yang lain itu mesti ada ngajinya, ya. Jangan di 1 minggu tanpa ilmu, ya. Itu minggu terburuk gitu, ya. 1 minggu tanpa ilmu, mesti ada ilmunya. 2 atau 3 kali kita hadir kajian, ya. Di hari-hari yang lain mungkin kita nonton dari YouTube dan lain sebagainya, nggak apa-apa. Dan hari Ahadnya tetap dipakai untuk sosial. Intinya bisa bagi waktu dan semuanya dapat. Sosialnya ada, ilmunya ada. Masya Allah. Masya Allah. Cukup ya? Demikian nanti semoga mudah-mudahkan. Masih bisa? Satu lagi Masih silakan. boleh? Oke, kita brothers lagi. Brothers silakan yang mau bertanya. Ustadz, Boleh. Ustadz menunjuk. Ustadz mau pilih? Pilih yang mana Ustadz? Mana? Boleh angkat tangan lagi? Itu tuh, merah-merah. Merah. Oh ya merah, Masya silakan. Allah, kan. Boleh tolong di Silakan. oper ke sana. Mas tolong dioper mic-nya. Ke yang baju merah. Baik, dan setelah ini pertanyaan terakhir sister ya insya Allah. Oke, sister siap-siap. 1 pertanyaan terakhir. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Baiklah, nama saya Farhan. Di sini saya mau bertanya. Silakan. Jadi kan Mbak, di sini kita rakus itu kan terbagi 2 tadi. Ada yang identik dengan yang buruk, dengan yang baik. Dengan yang buruk itu kalau saya boleh tahu itu apa sih yang berimbas pada kesehatan yang bakal terjadi ke depannya dan apa yang bakal terjadi pada spiritual kita. Terima kasih. Efek. Rakus yang terhina tadi itu ya? Rakus yang terhina maksud tadi ya? Rakus yang jelek tadi? Rakus Ya, yang bisa jelek. berimbas ke Imbas kesehatan gitu. Pada kesehatan kita. Oh iya. Ya. Dan maksud itu pada harta yang pokoknya berhubungan dengan buruk-buruk gitu. Apa aja mungkin ya. Imbas ya? Iya. Terima kasih. Rakus apa aja yang bisa berdampak buruk, ya. Berarti kajian lagi sejam lagi. Insya Allah. Silakan dibuka. Ya, enggak, ini kita membahas ya secara umum ya pertama ya, bahwa ada 2 rakus yang paling berbahaya ya, yaitu yang merusak agama tadi, rakus masalah harta, rakus masalah jabatan. Ini 2 hal yang bisa ngerusak agama seseorang serusak-rusaknya. Adapun rakus-rakus yang lain ada, rakus makan itu merusak kesehatan. Ya, rakus makan itu merusak apa? Kesehatan. Ya, itu mungkin ya dampak buruk. Dan mungkin rakus-rakus yang lain ya. Rakus-rakus yang mubah juga itu bisa memalingkan seseorang dari keimanan yang tinggi, ya. Mubah, misal futsal, mubah. Futsal mudarat itu nantinya. Ya, rakusnya sama yang mubah-mubah itu juga bisa berdampak buruk. Ya, itu kurang lebih. Barakallahu fiik. Masya Allah. Baik, Jadi tidak berlebihan ya Masya Allah. Baik, pertanyaan terakhir sister silakan. Silakan sisters, pertanyaan terakhir. Dan setelah ini insya Allah dilanjut ada diskusi Ya, di bawah. insya Allah di bawah masih ada ya. Di Insya bazar Allah. ada, alhamdulillah Ustaz meluangkan waktu untuk brothers dan sisters bertanya di bazar. Silakan sister Said. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Ustadz dan keluarga serta jamaah selalu dilindungi dalam lindungi Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ustadz, sebelumnya saya punya 2 pertanyaan. Satu aja Ustaz ya. Mohon maaf, satu aja. Silakan. Satu aja. Ya. Sebenarnya intinya sama sih Ustadz. Jadi ini pertanyaan titipan dari teman saya. Kita kan ini baru hijrah ya Ustadz. Iya. Ibaratnya pemahaman agamanya belum sampai seperti orang-orang yang sudah bertahun-tahun belajar agama. Sedangkan tadi kan penjelasan contohnya adalah seperti Abu Hurairah yang zuhud terhadap dunia. Nah, kalau referensi atau fakta untuk zaman sekarang itu kan bagaimana ya? Maksudnya relevansinya untuk saat ini kalau kita zuhud terhadap dunia lalu rakus terhadap ilmu itu maksudnya penjelasannya lebih
bagaimana ya Ustadz? Maksudnya kita harus rakusnya seperti apa? Kalau misalnya kita belajar ilmu agama, karena kan saya pernah ada beberapa ajaran yang selain daripada salaf itu mengajarkan kita harus belajar di masjid segala macam, tapi kita meninggalkan keluarga, tidak menafkahi keluarga segala macamnya seperti itu. Nah, lalu kan saya juga pernah mendengar ceramah Ustadz, kalau misalnya terlalu kita harus rakus pada agama, tapi kita juga harus mengamalkannya. Nah, gimana membalancekan itu Ustadz? Karena apa yang kita amalkan ini, yang kita bawa dari Al-Azhar ini pulang harus kita amalkan. Itu kan juga suatu amanah dari sebuah ilmu. Nah, bagaimana Ustadz? Mohon nasihatnya. Jazakallahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pertanyaannya bagus ya. Cuma jangan sampai lupa yang lain. Anak lupa nih biasanya nih. Panjang banget kan. Insyaallah. Rakusnya ya. Kalau di zaman sekarang, ini yang mau muluk-muluk apa enggak mau muluk-muluk? Ya. Syekh Al-Albani rahimahullahu ta'ala, beliau 2 jam doang kerjanya. 2 jam dapat duit yang cukup untuk ngasih makan istri dan anak-anaknya, berhenti kerjaannya, selesai. Terus waktunya dibuat apa? Waktu paling banyak di perpustakaan, baca, belajar, rakus sama ilmu. Tuh. Sanggup yang ini? Lumayan lah. Ya, yang kedua mungkin yang bisa kita terapkan pada saat Syekh Abdul Razak hafizahullah ta'ala beliau bilang, jangan pernah ada satu hari tanpa mendengarkan ilmu. Jangan ada ini di hari kita. Setiap hari itu ada waktu buat ilmu. Waktu buat ilmu. Waktu buat ilmu. Sebagaimana setiap hari kita punya waktu untuk dunia, kerja, kita mesti ada waktu untuk ilmu. Ya, ini dibiasakan dari setiap hari ini ada waktu untuk ilmu. Entah gak mesti 1 minggu semuanya kajian, datang ke masjid kajian. Kalau gak bisa baca buku. Buku banyak, buku para ulama banyak yang diterjemahin juga udah banyak. YouTube juga banyak. Ya, intinya 1 hari itu gak boleh kosong dari ilmu. Ya, coba ini. Nanti pada saat udah kita cinta dengan ilmu, semuanya akan bergerak sendiri. Waktu kita bisa atur sendiri. Yang penting nih, saya udah jadi orang yang rakus dengan ilmu. Ya, tapi untuk step by step, bahwa setiap hari jangan pernah kosong dari ilmu. Mesti ada kajian yang kita dengar, mesti ada buku yang kita baca, di mix aja sedalam per hari itu seperti apa. Ya, apa tadi itu kan? Yang kedua, relevansinya dengan memperbanyak ilmu dan mengamalkan. Mengamalkan, barakallahu fiik. Ya. Amal itu gak mungkin tegak kecuali dengan ilmu. Selama orang itu gak berilmu, maka dia gak bisa untuk beramal, susah untuk beramal. Dan beda orang yang membangun amalan di atas ilmu dengan orang yang membangun amalan tidak di atas ilmu. Yang satu tahu dalil, yang satu gak tahu dalil, itu beda. Kualitas ibadahnya pun beda. Ya, maka gak mungkin keluar amal kecuali dengan ilmu. Pada saat kita cari ilmu ya ikhwatah, mesti ada dalam hati kita bahwa ini ilmu yang kita cari ini untuk diamalkan. Ya, walaupun akhirnya prakteknya ada yang bisa langsung kita amalkan, ada yang masih sulit untuk kita amalkan. Tapi jangan pernah kita menuntut ilmu kemudian kita mengatakan, ini pantas buat sohib anu nih, ini buat sohib gue nih, ini buat teman gue nih. Enggak, buat ente nih. Ya, buat kita nih. Jadi pada saat kita menuntut ilmu itu memang kita ingin amal. Kita ingin apa? Kita ingin amal. Ya. Dan kalau kita udah memiliki kemampuan atau keinginan yang kuat untuk beramal, pada saat kita tidak beramal karena ada uzur, Allah Subhanahu wa taala tidak akan mencatat itu sebagai sebuah dosa. Tapi kalau kita memang tidak ingin amalkan, ilmu ini yang kita dapatkan ini nggak pengen buat diamalin, maka di situ kita dosa. Ya, ilmu akan justru jadi bumerang buat kita nantinya di hari kiamat. Ya, dan tadi apa yang dicontohkan, adanya orang-orang yang zuhud kemudian meninggalkan keluarganya, ini kebelinger zuhudnya. Ya, Abu Hurairah sezuhud-zuhudnya orang, ibunya dikasih nggak makanan? Dikasih makanan. Para sahabat ini orang zuhud. Siapa sih yang lebih zuhud dari Rasul? Tanya orang kalau kebelinger zuhudnya, tanya zuhudan ente apa Rasul? Kalau zuhudan ente hebat nanti, ente jadi Rasul mestinya. Iya, kalau dia lebih zuhud dari Rasul. Tapi ternyata enggak ada orang yang lebih zuhud dari Rasul kita sallallahu alaihi wasallam. Dan apa yang dilakukan Rasul sallallahu? Apakah Rasul meninggalkan keluarganya? Enggak. Rasul kasih makan keluarganya, Rasul urusin keluarganya, Rasul datang kepada Aisyah, bercanda sama keluarganya, ngobrol kalau malam sama Aisyah. Ya ini manusia, zuhud, dan dalam zuhudnya tersebut Rasul SAW gak pernah meninggalkan keluarganya.
Ya, makanya kita mesti ngikutin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa ahsanul hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebaik-baiknya petunjuk adalah petunjuk Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Barakallahu fikum. Masya Allah. Syukran Ustaz. Jazakallah khair atas penyampaian antum. Semoga Allah memudahkan kita kembali berjumpa di tempat berikutnya. Demikian, brother sister sekalian, kajian kita pada malam ini. Kami ucapkan terima kasih banyak. Jazakumullah atas kehadirannya. Dan semoga Allah memudahkan kita bertemu di kajian yang akan datang. Kita akhiri akhirnya dengan membaca doa kepada mandis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah.